Di nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Ya, malu-malu jawabnya ya. Baik, pagi hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan, sebuah perenungan yang saya temukan waktu saya membaca firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Nah, Lukas 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Nah, ayat ini menjadi sebuah hal yang menurut saya sesuatu yang penting untuk kita renungkan, saudara. Karena seringkali kita melupakan hal ini. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Saudara, ini yang berbicara ini adalah Yohanes. Yohanes adalah seorang nabi. Yohanes adalah dikatakan orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Kita mungkin jarang membahas tentang Yohanes. Bahkan mungkin kita jarang membahas pesan yang disampaikan oleh Yohanes. Tetapi pagi hari ini saya rindu untuk membahas ini, saudara. Ada sebuah hal yang menarik di sini, dikatakan bahwa Yohanes bercerita tentang apa yang Yesus akan lakukan. Ada perumpamaan-perumpamaan yang menarik untuk kita sama-sama cermati. Nah, saudara, dikatakan ada ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa alat penampi sudah ada di tangannya. Apa itu alat penampi? Apa itu alat penampi, saudara? Nah, alat penampi, kalau bahasa Inggrisnya pakai kata ini, winnowing fan. Fan bukan kipas angin, saudara. Tapi seperti sekop atau garpu yang besar. Nah, jadi ini yang namanya alat penampi, saudara. Seperti garpu, ya, seperti garpu, tapi bukan untuk makan. Tapi alat ini digunakan untuk supaya dia bisa mengangkat gandum itu ke atas. Batang gandum ke atas. Tujuannya apa, saudara? Untuk supaya gandum itu bisa dipisahkan dari yang namanya sekam. Jadi pada waktu si petani memanen gandum, saudara, cara dia memisahkan antara gandum dan sekam itu dengan alat ini. Dengan alat yang namanya alat penampi atau winnowing fan. Cara menggunakannya adalah seperti ini. Setiap batang gandum itu dilemparkan ke atas. Supaya apa? Supaya si gandum itu turun ke bawah dan sebaliknya sekam itu tertiup angin. Hilang. Nah, perumpamaan ini dipakai oleh Yohanes. Bahwa dikatakan inilah yang akan dilakukan oleh Yesus. Inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Di masa-masa penuaian. Saudaraku, apa sih maksudnya? Ada dua hal yang disampaikan di ayat ini. Yang pertama namanya wheat atau biji gandum. Yang kedua namanya chaff atau sekam. Nah, sekam itu dikatakan seperti kulit gandum yang mati. Jadi sekam itu kosong, gak ada isinya. Bentuknya mirip. Tetapi kalau gandum, dia ada isinya. Gandum itu mungkin kalau kita kurang familiar ya dengan gandum, saudara. Tetapi ini adalah makanan utama di daerah Timur Tengah. Ya, seperti beras, saudara ya. Kalau kita bisa bandingkan. Mungkin juga kalau saudara sering makan roti gandum, nah itu mulainya dari sini. Jadi si Yohanes memberikan kita sebuah perumpamaan bahwa ada dua hal. Yang namanya wheat atau gandum. Yang kedua namanya chaff atau sekam.
Dua ini bercampur bersama-sama. Mereka ada di tempat yang sama. Mereka dipanen secara bersamaan. Mereka dituai secara bersamaan. Tetapi saudara, bagaimanapun tetap harus dipisahkan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita makan yang namanya chaff atau sekam ini nggak mungkin. Ini nggak bisa dimakan. Tetapi yang namanya gandum, ini sesuatu yang bisa kita konsumsi. Jadi perbedaannya adalah gandum itu bisa diolah, kemudian bisa kita makan. Menjadi sebuah sumber energi buat kita, menjadi sumber kalori buat kita. Tetapi kalau yang namanya chaff atau yang namanya sekam, dikatakan tadi sekam itu akan dibuang, akan dibakar. Bisa juga dibuat makanan ternak. Artinya begini, sekam ya yang di sebelah kanan saya ini, sekam ini sesuatu yang sebenarnya nggak berguna. Setuju? Sesuatu yang pada akhirnya hanya dibuang. Sesuatu yang pada akhirnya hanya dibakar. Sebaliknya, gandum sesuatu yang sangat berguna. Saudara bisa bayangkan dua hal ini ada dalam satu tempat. Sekam dan gandum ada dalam satu tempat. Saudara, mungkin kita secara kasat mata dari jauh kita nggak bisa bedakan mana gandum, mana sekam. Warnanya sama. Tapi semuanya akan terlihat begitu dilemparkan ke atas. Semua akan terlihat begitu kena angin yang besar. Kenapa? Yang namanya gandum, dia akan turun ke bawah. Sedangkan yang namanya sekam, dia akan hilang, tertiup angin. Pertanyaan saya lepaskan di depan. Kita ini yang mana, saudara? Kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk golongan yang gandum? Atau golongan yang sekam? Pertanyaan itu yang ingin untuk kita renungkan sama-sama pagi ini. Saudaraku, wheat atau gandum berbicara tentang sesuatu yang berarti. Berbicara tentang kehidupan yang beresensi. Hidup yang punya sebuah tujuan. Wheat berbicara tentang sebuah kehidupan yang punya sebuah meaning. Artinya begini saudara, waktu kita ada dalam sebuah tempat, apakah hidup kita punya arti enggak? Waktu kita bertemu dengan orang lain, apakah orang lain diberkati enggak dengan hidup kita? Waktu kita ada dalam keluarga, apakah kita punya dampak? Waktu kita ada di tempat kuliah, waktu kita ada di tempat kerja, apakah kita punya dampak di sana? Atau sebenarnya ada atau enggak ada kita, itu enggak ada bedanya. Saudaraku, firman Tuhan katakan tadi yang namanya wheat, yang namanya gandum, itu akan disimpan. Tapi sebaliknya yang namanya chaff atau sekam, itu akan hilang begitu saja. Saudara, mari kita sama-sama lihat apakah kehidupan kita benar-benar punya, apakah kehidupan kita benar-benar adalah kehidupan yang punya arti, punya sebuah tujuan. Apakah orang-orang di sekeliling kita, mereka merasakan itu atau tidak? Karena jangan-jangan kita hanya sekedar hidup. Dan kita hanyalah seonggok sekam. Wheat itu bisa turun waktu dia dilemparkan ke atas. Gandum itu bisa turun. Kenapa? Karena dia punya isi. Dia punya bobot. Dia punya isi. Dia punya sebuah kualitas. Ini melambangkan bagaimana kehidupan kita harusnya adalah kehidupan yang punya kualitas. Amin. Bukan hanya sekedar hidup. Bukan hanya sekedar menjalani waktu-waktu yang ada. Bukan hanya sekedar menjadi tua.
Kalau ulang tahun biasanya kan kita seneng ya. Dinyanyiin happy birthday to you, prok prok prok. Kasih kue, kasih kado. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan waktu kita ulang tahun? Waktu kita merayakan itu, apakah kita benar-benar punya kehidupan yang berkualitas atau enggak? Kenapa? Waktu kita merayakan ulang tahun sebenarnya itu sebuah reminder, pengingat buat kita bahwa waktu kita di bumi ini semakin berkurang. Benar gak? Berarti apakah itu harus dirayakan? Sebenarnya waktu kita merayakan ulang tahun, harusnya kita merenung, oh iya ya, waktuku semakin berkurang. Semakin kita bertambah usia, berarti waktu kita semakin sedikit. Artinya, kesempatan kita semakin berkurang. Kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang berharga, kesempatan untuk kita benar-benar punya kualitas dalam hidup kita itu semakin berkurang. Karena itu saya ingin kita sama-sama melihat dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita berkualitas atau enggak. Apakah kita hanya sekedar bangun pagi dan menjalani hari-hari kita, melakukan aktivitas kita, yang kuliah, yang bekerja. Apakah kita hanya sekedar seperti itu? Ataukah kita membangun sebuah kehidupan yang benar-benar punya kualitas? Kata bobot atau kualitas itu seringkali dipakai dengan kata kemuliaan. Kata kemuliaan itu artinya punya bobot, punya kualitas. Dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, saudara dan saya kita diciptakan dengan kemuliaannya Tuhan. Amin. Kita diciptakan dengan sebuah DNA-nya Tuhan sendiri. Ada kualitas di sana. Ada kemuliaan di sana. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kemuliaan itu masih muncul dari hidup kita? Apakah waktu orang melihat kita, mereka menemukan kemuliaan Tuhan? Atau sebaliknya, waktu mereka ketemu sama kita, ya datang lagi si pembuat onar ini. Ya, kok kamu masih hidup sih gitu. Saudaraku, apa yang membuat kemuliaan dalam apa yang membuat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita hilang? Apa yang membuat kualitas ilahi yang ada dalam hidup kita ini hilang? Apa yang membuat sebuah wheat membedakan dengan chaff? Ternyata saudara, kemuliaan kita hilang. Kemuliaan Allah dalam hidup kita hilang. Karena kita memilih untuk hidup dalam dosa. Dosa sebenarnya bicara tentang pilihan ketidaktaatan kita. Waktu si Hawa memilih untuk lebih mendengarkan ular daripada apa yang Tuhan sudah sampaikan, dia jatuh ke dalam dosa. Saat itu juga kualitas ilahi kemuliaan Allah dalam dirinya hilang. Itu kenapa Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita nggak lagi bisa punya kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kualitas ilahi dalam diri kita. Artinya begini saudara, waktu kita terus-menerus hidup dalam dosa, waktu kita membiarkan diri kita terus-menerus jatuh dalam dosa, maka sebenarnya kita sedang membuang kemuliaan Allah yang ada dalam diri kita. Siapa yang di sini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Percaya? Waktu kita percaya Yesus, dosa kita diampuni. Amin.
Kita diselamatkan, kita ditebus, semua dosa kita dihapus. Saudara. Artinya waktu kita percaya kepada Yesus, kemuliaan yang tadinya hilang, itu dikembalikan, dipulihkan. Yang tadinya sekam, yang tadinya kulit kosong, diisi kembali menjadi sebuah butir gandum. Karena itu mari kita jangan sia-siakan. Mari kita jangan sia-siakan kemuliaan Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat salib Kristus. Jangan sampai kita sia-siakan dengan kita sengaja untuk terus hidup dalam dosa, dengan sengaja jatuh terus dalam dosa. Yang berikutnya, di ayat yang ke-16, ada satu hal yang menarik buat saya. Yohanes berbicara tentang ada 3 baptisan di sana. Ada 3 baptisan. Yang dikatakan Yohanes bilang begini, Yohanes menjawab mereka dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kok kayaknya nggak nyambung ya? Ayat 16 dia berbicara seperti ini, ayat 17 dia berbicara dengan hal yang lain. Kok sepertinya nggak match? Waktu saya renungkan kenapa ya kok nggak nyambung ya antara ayat 16 dan ayat 17? Waktu saya coba terus teliti, saya coba terus gali, ternyata maksudnya Yohanes, saudara, berbicara tentang bagaimana waktu kita baptisan air, berbicara waktu kita lahir baru. Waktu kita dikatakan kita mati terhadap hidup kita yang lama. Kita ditenggelamkan, mati terhadap hidup kita yang lama. Dan kemudian kita bangkit menjadi manusia yang baru. Berbicara tentang kelahiran baru. Tetapi saudara dikatakan ada 2 baptisan yang lain yang kita harus terima. Apa itu? Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Apa itu? Saudaraku, baptisan Roh Kudus berbicara bagaimana sama hidup kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Ada yang di sini suka renang atau bisa berenang? Saya nggak bisa, saudara. Saya bisanya gaya dada. Saudara, waktu saudara berenang, apalagi berenang di air yang punya arus yang kuat, seringkali kita nggak perlu susah payah, kita tinggal ngikutin arusnya. Bener nggak? Kita mengikuti aliran air yang ada, tanpa kita harus bersusah payah. Jadi maksudnya ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, berbicara tentang bagaimana kehidupan kita itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Di terjemahan bahasa Inggrisnya bagus banget dikatakan God's Spirit beckons, there are things to do and place to go. Jadi waktu kita benar-benar ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Ada tempat yang kita harus tuju. Artinya bagaimana hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak cukup kita hanya sekedar lahir baru. Amin. Ada satu step lagi, saudara. Yaitu apa? Bagaimana hidup kita harus tenggelam di dalam Roh Kudus. Yohanes bilang ada sebuah baptisan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu diaktifkan dan kita dipenuhi dan kemudian kita dipimpin. Jadi ada sebuah step yang menurut saya ini adalah hal yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Waktu kita mengalami kelahiran baru, ada sukacita, ada sebuah kelegaan karena dosa kita diampuni. Naik ke step berikutnya.
ada kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana hidup kita ditenggelamkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, mungkin banyak saudara yang mungkin bertanya-tanya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya sederhana, saudara. Roh Kudus itu pribadi. Oke? Dia pribadi. Artinya, saudara bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia ada dalam hatimu. Waktu saudara mau jatuh dalam dosa, seringkali ada yang merasa gak enak di dalam hatinya. Ada yang sepertinya menahan saudara. Ada mungkin suara yang berbicara dalam hatimu. Stop. Jangan lakukan. Berhenti. Itu suara Roh Kudus dalam hati kita. Yang berbicara lewat hati nurani kita. Amin. Bahkan waktu kita mungkin mau membangun kehidupan persekutuan dengan dia. Kita akan mengalami yang namanya kelegaan. Kenapa? Karena Roh Kudus dikatakan adalah penghibur. Waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi baper, waktu kita lagi galau. Kenapa gak kita berpaling kepada Roh Kudus? Roh Kudus juga dikatakan adalah penolong buat kita. Waktu kita bingung harus melakukan apa. Kenapa gak kita berpaling kepada dia? Kenapa gak kita minta tuntunannya? Jadi saudara, mari kita lanjut ke step yang berikutnya setelah kita mengalami kelahiran baru. Yaitu apa? Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, kemudian Rasul Nabi Yohanes dikatakan ada baptisan yang ketiga yang namanya baptisan api. Apa maksudnya baptisan api? Saya coba renungkan apa maksudnya. Kenapa Yohanes pakai perumpamaan api. Salah satu fungsi api adalah bagaimana api itu dipakai untuk memurnikan emas dan juga perak. Jadi pada waktu emas dan perak itu diambil, mereka masih bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada. Itu kenapa emas dan perak itu harus dimurnikan. Dengan cara apa? Dibakar. Dengan cara dibakar dengan api, dipanaskan dengan api. Supaya apa? Waktu emas atau perak itu dipanasin, kotorannya akan muncul ke atas. Dari sana, kotoran itu bisa diambil. Terus dibakar lagi dengan api. Sampai akhirnya nggak ada lagi kotoran yang terlihat. Saudaraku, baptisan api buat saya berbicara tentang bagaimana proses pemurnian dalam diri kita. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan, amin. Roh kita sudah disempurnakan. Tapi masih ada sifat dosa yang melekat dalam daging kita. Inilah yang butuh dimurnikan. Inilah yang butuh dikeluarkan, diambil. Nah seringkali proses pemurnian ini, proses baptisan api ini gak enak, saudara. Siapa yang pernah kebakar? Atau main-main dengan api? Enak gak? Panas kan? Sakit kan? Nah, baptisan api berbicara bagaimana hidup kita dimurnikan dengan proses-proses yang tidak mengenakan buat daging kita. Bagaimana kita harus mengalami pergumulan-pergumulan, bagaimana kita harus menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan yang sebenarnya Tuhan izinkan untuk apa? Memurnikan kita. Contoh, kalau kita masih punya kepahitan dan sakit hati. Tuhan murnikan dengan apa? Kita diketemukan dengan orang-orang yang bencekno. Ya, teman-teman yang bencekno gitu ya. Atau mungkin atasan di kantor yang menjengkelkan buat kita. Tujuannya apa? Supaya kita belajar.
untuk melepaskan pengampunan. Supaya kita belajar melepaskan penerimaan. Saudaraku, bagaimana caranya kita bisa menang dari ini? Caranya adalah kita percaya sama Tuhan. Ibarat Tuhan adalah seorang tukang pemurni emas atau perak. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat perak atau emas itu. Kenapa? Kalau khususnya perak, saudara, perak itu harus dimurnikan dengan waktu yang tepat. Kalau waktunya kurang lama masih ada kotorannya. Kalau waktunya terlalu lama, dia akan rusak. Kita harus percaya dengan Tuhan. Waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita ada dalam masalah yang berat, kita harus percaya bahwa Tuhan kita tahu yang terbaik. Bahwa Tuhan kita akan menolong kita. Bahwa Tuhan kita akan melepaskan kita, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Jangan sampai kita mencari jalan pintas dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Kuncinya ada di sana. Dari sanalah kualitas kita, kemuliaan ilahi yang Tuhan sudah berikan, itu akan terlihat. Orang-orang akan melihat bagaimana waktu mereka bertemu dengan kita. Mereka bertemu dengan kualitas ilahi. Dan pada akhirnya mereka akan memuji Tuhan, mereka akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi saudara, yang terakhir, sebuah pertanyaan yang saya ingin lepaskan buat kita. Kita mau jadi yang mana? Tentu kita mau jadi gandum, bukan jadi sekam. Benar? Karena itu mari pastikan dalam diri kita bahwa kita bukan hanya sekedar lahir baru, tapi kita belajar terus mengikuti pimpinan Roh Kudus, tenggelam dalam aliran Roh Kudus. Dan kemudian kita terus bertahan dalam setiap proses-proses pemurnian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kualitas ilahi itu terus terpancar dalam hidup kita. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Ya, selesai. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar lahir baru, tapi kami terus tenggelam dalam aliran Roh-Mu, mengikuti kehendak-Mu Tuhan, yang terus berbicara ke dalam hati kami, lewat Roh-Mu yang Kau sudah taruh dalam diri kami. Bagaimana kami terus bertahan dalam setiap proses-proses pemurnian, proses-proses yang menyakitkan, yang Tuhan izinkan, itu supaya kami menjadi orang-orang yang murni di hadapan-Mu. Supaya kualitas ilahi, kemuliaan-Mu sendiri Tuhan, itu terus terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih pakai hidup kami, untuk supaya kami boleh memiliki kehidupan yang berkualitas. Pakai hidup kami, supaya hidup kami benar-benar menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.